Siapakah Nikodemus dalam Alkitab? Saksikanlah video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi, seorang Farisi, dan juga anggota Sanhedrin Agung di Yerusalem. Kisah lengkap tentang Nikodemus dapat kita temukan dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga. Alkitab mencatat, Nikodemus tergabung dalam kelompok Farisi. Farisi adalah suatu dewan penguasa agama Yahudi yang menafsirkan dan memelihara hukum secara harafiah dan ketat, serta seringkali menentang Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus seringkali mengecam kelompok legalistik ini. Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus, dia juga berasal dari kelompok ini. Setiap kota memiliki Sanhedrin, yang berfungsi sebagai pengadilan lokal. Pada zaman Yesus, pemerintah Romawi memberikan sedikit kebebasan kepada bangsa Yahudi. Sanhedrin Agung di Yerusalem menjadi pengadilan tertinggi yang akan menangani urusan hukum dan agama Yahudi. Sanhedrin diberikan wewenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat, penyelesaian sengketa agama, serta berbagai masalah sosial dan moral. Lembaga inilah yang pada akhirnya menghukum Yesus, namun, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pilatus, karena hukuman mati bukanlah wewenang mereka menurut hukum Romawi. Jadi, Nikodemus adalah salah satu anggota Sanhedrin Agung di Yerusalem. Dalam Injil Yohanes, Alkitab mengisahkan bahwa Nikodemus datang menemui Yesus pada malam hari untuk berbicara dengannya. Banyak yang berspekulasi bahwa Nikodemus takut atau malu mengunjungi Yesus saat siang hari, sehingga ia datang pada malam hari. Alasan ini mungkin saja benar, namun teks Alkitab tidak menyebutkan alasan Nikodemus memilih waktu tersebut. Memang, sebagai anggota penguasa Yahudi, adalah tanggung jawabnya untuk menyelidiki guru atau tokoh masyarakat lainnya yang berpotensi menyimpangkan keyakinan umat Yahudi. Dalam percakapan mereka, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kebenaran yang esensial adalah bahwa setiap orang memerlukan kelahiran baru. Ini merupakan konsep rohani yang diajarkan Yesus agar dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Artinya, seseorang harus mengalami transformasi batiniah yang hanya mungkin bisa terjadi melalui iman dalam Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Ketika Nikodemus mengungkapkan keraguannya terhadap konsep tersebut, Yesus dengan lembut mengingatkan bahwa, sebagai seorang pemimpin Yahudi, seharusnya Nikodemus sudah memahami prinsip ini. Sebagai puncak penjelasannya, Yesus mengatakan perkataan yang sangat terkenal, yakni, dalam Injil Yohanes 3, ayat 16, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus menyimpulkan, betapa pentingnya iman dalam Yesus Kristus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes 7 menjelaskan, ketika Nikodemus berperan sebagai anggota Sanhedrin, sekelompok Farisi dan para imam mengutus para penjaga bait Tuhan untuk menangkap Yesus, namun mereka gagal. Sebagai anggota Sanhedrin, Nikodemus menawarkan saran agar Yesus tidak dihukum sebelum dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dia merujuk pada prinsip hukum Taurat, yang mengharuskan seseorang didengar terlebih dahulu, sebelum dijatuhkan hukuman. Namun, usulannya tidak diterima dengan baik oleh anggota Sanhedrin lainnya, yang sudah mantap untuk menghukum Yesus, tanpa proses yang lebih lanjut. Kisah tentang Nikodemus muncul kembali, dalam Injil Yohanes 19, ayat 38-39, yang berbunyi demikian. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu, juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya.
Kehadiran Nikodemus membantu Yusuf Arimatea dalam penguburan Yesus, menunjukkan akan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Sebelumnya, ia datang kepada Yesus secara diam-diam, tetapi sekarang, ia secara terbuka menunjukkan dukungannya dan rasa hormatnya kepada Yesus. Alkitab menceritakan bahwa Nikodemus membawa sekitar 34 kg rempah-rempah untuk penyiapan penguburan Yesus. Jumlah rempah yang dibawanya menunjukkan bahwa Nikodemus adalah orang kaya dan memiliki jabatan yang terhormat. Narasi singkat dalam Injil Yohanes tidak memberikan banyak informasi tentang iman Nikodemus. Apakah ia benar-benar percaya kepada Yesus? Alkitab tidak menjawab pertanyaan ini, dan tidak ada sumber di luar Alkitab yang dapat diandalkan untuk menjawabnya. Tetapi, melalui sikapnya, Nikodemus dan Yusuf Arimatea memiliki kesamaan, keduanya murid Yesus. Tetapi, Nikodemus dan Yusuf Arimatea tidak berani menyatakan iman secara terbuka. Mungkin, tindakan terakhir yang dilakukan oleh Nikodemus dapat kita tafsirkan sebagai pernyataan imannya kepada Yesus. Sikap dan tindakan Nikodemus yang digambarkan dalam Injil Yohanes menunjukkan bahwa dia benar-benar beriman. Nah, itulah kisah singkat mengenai kehidupan Nikodemus dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat.